Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hajanal Arifin, mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Bandung, NPM 130116050. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kantin Kejujuran sebagai sarana prasarana pembelajaran dalam membina sikap jujur peserta didik di SMPN 5 Kota Bandung. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya. Yang pertama Bapak Noh Dr. Nes MAG, yang kedua Bapak Haji Adang M. Sauri Dr. Nes MPDI. Latar belakang permasalahan, moral dan akhlak remaja pemuda yang setiap hari semakin rusak, diperlukan penanaman pendidikan serta jiwa keagamaan yang baik. Penunjang terbentuknya sikap dan kemampuan yang tepat dan memadai yaitu melalui pendidikan. Pendidikan bukan hanya saja mentransfer ilmu, akan tetapi pendidikan juga harus mampu menanamkan akhlak mulia kepada peserta didiknya. Salah satunya yaitu adalah kejujuran. Jujur merupakan faktor yang paling penting dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Maka oleh karena itu, pada tahun 2008, SMPN 5 Kota Bandung mendirikan kantin kejujuran. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengelolaan kantin kejujuran sebagai sarana prasarana pembelajaran dalam membina sikap jujur peserta didik di SMPN 5 Kota Bandung. Yang kedua, berapa besar pengaruh kantin kejujuran sebagai sarana prasarana pembelajaran dalam membina sikap jujur peserta didik di SMPN 5 Kota Bandung. Hipotesis. Pertama, kantin kejujuran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sikap jujur peserta didik di SMPN 5 Kota Bandung. Hipotesis 0, kantin kejujuran tidak memberikan pengaruh yang begitu signifikan terhadap sikap jujur peserta didik di SMPN 5 Kota Bandung. Kajian pustaka. Pertama, sarana prasarana pembelajaran dimulai dari pengertian, standar pelayanan. Ketiga, macam-macam sarana prasarana pembelajaran, dan yang terakhir yaitu fungsi sarana prasarana pembelajaran. Yang kedua, kantin kejujuran. Dari mulai pengertian kantin kejujuran, dasar hukum kantin kejujuran, tujuan kantin kejujuran, manfaat kantin kejujuran, prinsip dasar kantin kejujuran, mekanisme penyelenggaraan kantin kejujuran, dan yang terakhir indikator keberhasilan kantin kejujuran. Kajian pustaka yang ketiga yaitu adalah sikap jujur. Dari mulai dari pengertian jujur, ciri-ciri orang yang jujur, manfaat sifat jujur, bentuk-bentuk kejujuran, dan upaya membina sikap jujur. Metodologi penelitian yang saya gunakan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif kuantitatif. Jenis datanya yaitu data nominal dan interval, sumber datanya primer dan sekunder, lokasi penelitian SMPN 5 Kota Bandung, Jalan Sumatera nomor 40 Merdeka, Kecamatan Sumur, Kota Bandung. Dan populasinya seluruh peserta didik di SMPN 5 Kota Bandung, dan sampelnya 32 siswa kelas 8. Teknik pengumpulan data. Pertama, observasi, kedua, wawancara, ketiga, dokumentasi, dan yang keempat, menggunakan angket. Teknik analisis data. Yang pertama, validitas data, dua, reliabilitas data, dan yang ketiga, uji hipotesis. Uji validitas variabel X, kantin kejujuran. Dari 21 item pernyataan diperoleh 7 item yang tidak valid, sehingga 7 item tersebut tidak digunakan sebagai alat pengumpul data, sehingga diperoleh 14 item yang digunakan sebagai alat pengumpul data, yaitu seperti yang ada di dalam tabel tersebut. Kedua, uji validitas variabel Y, sikap jujur peserta didik. Dari 20 item pernyataan diperoleh 3 item yang tidak valid, sehingga 3 item tersebut tidak digunakan sebagai alat pengumpul data, sehingga diperoleh 17 item yang digunakan sebagai alat pengumpul data variabel Y, seperti yang ada di dalam tabel. Reliabilitas data. Berdasarkan tabel di samping diketahui bahwa nilai Cronbach's alpha variabel X sebesar 0,753 dengan jumlah item pernyataan 21 dan nilai Cronbach's alpha variabel Y 0,879 dengan jumlah pernyataan 20. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kuesioner tersebut reliable karena variabel X yaitu sebesar 0,753 lebih besar daripada 0,60 dan variabel Y 0,879 lebih besar daripada 0,60. Persentase kumulatif. Pertama, indikator
kantin kejujuran. Indikator yang pertama sebesar 90,5%, yang kedua 83,4%, yang ketiga 83,7%, dan yang terakhir 85,6%. Adapun indikator sikap jujur peserta didik, nomor pertama 81%, kedua 93,5%, ketiga 87%, keempat 87,2%, dan yang terakhir 87%. Mean median modus. Meannya variabel kantin kejujuran sebesar 60,3, medianya sebesar 58, dan modusnya sebesar 57. Variabel Y, meannya 72,8, medianya 73, dan modusnya 68. Uji hipotesis. Dapat dikatakan HO ditolak itu jika R hitung lebih kecil daripada R tabel. Sebaliknya dikatakan HI diterima jika R hitung lebih besar daripada R tabel. Berdasarkan tabel correlation, di samping dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima karena 0,560 lebih besar daripada 0,349. Berarti dengan ini dinyatakan bahwa kantin kejujuran sebagai sarana prasarana pembelajaran memberikan pengaruh yang signifikan, yaitu sebesar 56% terhadap sikap jujur peserta didik di SMPN 5 Kota Bandung. Regresi linear. Dari tabel di samping dapat diketahui bahwa besarnya nilai R yaitu sebesar 0,560. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,314 yang mengandung pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 31,4%. Jadi, terdapat hubungan yang rendah antara kantin kejujuran dengan sikap jujur peserta didik di SMPN 5 Kota Bandung. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pertama, pengelolaan kantin kejujuran sebagai sarana prasarana pembelajaran dalam membina sikap jujur peserta didik di SMPN 5 Kota Bandung sudah dikatakan baik karena menerapkan sistem manajemen yaitu dari planning, organizing, actualing, dan evaluasi. Sehingga kantin kejujuran berjalan baik dan peserta didik di SMPN 5 Kota Bandung mempunyai sikap jujur sesuai dengan indikator sikap jujur. Kedua, berdasarkan hasil uji statistik dapat diketahui bahwa kantin kejujuran sebagai sarana prasarana pembelajaran dalam membina sikap jujur mempunyai pengaruh yang signifikan, yaitu sebesar 56% dalam kategori sedang dan mempunyai hubungan sebesar 31,4% dalam artian rendah. Adapun sarannya, pertama, bagi kepala sekolah, selalu memberikan pembinaan dan keterbukaan kepada siswa setiap minggunya. Kedua, menghimbau untuk selalu belanja di kantin kejujuran. Dan yang ketiga, pengelolaan kantin kejujuran sebaiknya diserahkan kepada siswa. Adapun saran untuk guru, pertama, guru seharusnya membantu dan bekerjasama dengan cara memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang perilaku jujur di dalam kelas dan mempraktikannya dengan menggunakan sarana prasarana yaitu kantin kejujuran. Saran untuk siswa, pertama, memanfaatkan sarana prasarana pembelajaran yang sudah disediakan oleh sekolah yaitu kantin kejujuran dengan cara lebih sering lagi berbelanja di kantin kejujuran. Adapun saran untuk peneliti, yang pertama, diharapkan peneliti lebih banyak sumber maupun referensi yang terikat dengan pelaksanaan kantin kejujuran di sekolah maupun sikap jujur peserta didik. Kedua, mempersiapkan diri dalam proses pengambilan data, pengumpulan data, dan yang lainnya. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.